5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam, ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menanyakan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Iklan di radio itu merupakan salah satu iklan dalam media elektronik adik-adik. Media elektronik itu merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Untuk lebih mengenal unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Setiap media elektronik itu memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi pasti sangat berbeda adik-adik dengan iklan di radio maupun iklan yang ada di internet. Nah, berikut ini unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Untuk unsur-unsur iklan di televisi itu ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Suara dalam iklan televisi itu dapat berupa suara manusia, suara hewan, tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Lalu untuk unsur gambar itu dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang sedang menggunakan produk tersebut. Lalu untuk gerak itu biasanya adalah gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Lalu tulisan yang singkat dan mudah terlihat itu sebagai penjelasan dari produk tersebut. Ini tadi unsur-unsur iklan televisi. Lalu unsur apa yang ada di iklan radio? Nah, unsur-unsur iklan radio yaitu radio ini sendiri, iklan di radio ini hanya memiliki satu unsur saja, yaitu suara. Tidak ada gambar, tidak ada gerak adik-adik. Nah, di sini suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, bisa juga berupa musik atau efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Jadi unsur iklan radio itu hanya satu ya, hanya ada suara saja. Lalu untuk unsur iklan di internet itu hampir sama dengan unsur iklan televisi. Ada suara, ada gambar, ada tulisannya, ada geraknya. Nah, iklan di internet itu dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Lalu iklan di internet itu biasanya juga ada gambar yang dapat berupa produk yang ditawarkan, juga dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Lalu tulisannya singkat dan mudah dilihat sebagai penjelasan dari produknya. Lalu geraknya adalah baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet semuanya itu bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet itu dapat berupa video atau bisa juga animasi. Nah, adik-adik, ciri bahasa iklan elektronik itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan iklan di media cetak. Yang pertama adalah harus komunikatif ya, lalu harus informatif, memberikan informasi, mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, menarik perhatian dan mengajak penonton itu untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan pada iklan tersebut. Nah, amatilah salah satu iklan di internet berikut ini adik-adik. Ini adalah iklan batik jumputan hasil budaya bangsa ya. Indah warnanya, banyak pilihannya. Ayo kita cintai batik Indonesia.
Setelah kamu mengamati iklan tadi, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini bersama-sama. Yang pertama, barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut adik-adik? Ya, barang yang ditawarkan pada iklan tersebut adalah kain batik jumputan. Lalu, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut adik-adik? Informasi yang bisa kita peroleh yang pertama adalah banyak pilihannya ya, lalu indah warnanya di situ ya. Ayo kita cintai batik Indonesia, dan batik jumputan ini hasil budaya bangsa. Lalu sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Nah, unsur yang ada dalam iklan tersebut adalah gambar dan tulisan adik-adik ya kan, berupa gambar dan berupa tulisan. Lalu jelaskan nih ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Nah, ciri bahasa pada iklan tersebut itu singkat, padat, menarik, komunikatif, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi kalimat dalam iklan itu tidak perlu panjang-panjang adik-adik, yang penting singkat tapi menarik serta komunikatif dan informatif, sehingga akan mudah dipahami oleh orang yang melihatnya. Nah adik-adik, iklan tersebut itu berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud dengan batik jumputan? Nah adik-adik, yuk kita pelajari. Mengenal batik jumputan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan hanya dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihias dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan ini banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Nah, kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Ini adalah gambar contoh batik jumputan adik-adik. Pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar di atas adik-adik? Bagaimana ya cara membuat batik jumputan? Nah kalian bisa bertanya nih kepada orang tua kalian ya, yang tahu bagaimana cara membuat batik jumputan. Atau kalian bisa mencari informasi di buku, majalah, atau sumber lainnya. Nah di sini adik-adik kita akan belajar bagaimana sih cara membuat batik jumputan. Cara membuat batik jumputan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Pastikan kain yang digunakan itu dalam keadaan yang bersih. Tentukan dulu nih dan buatlah motif batik yang diinginkan. Ikatlah kain yang telah dibuat motifnya menggunakan koin atau kelereng dan batu. Kemudian diikat dengan tali atau karet adik-adik. Lalu rebuslah air, beri perwarna dan sedikit garam dalam panci sampai mendidih. Setelah itu adik-adik, basahi terlebih dahulu kain yang telah diikat. Celupkan ikatan kain berpola itu ke dalam air yang berwarna tadi yang telah mendidih. Tunggu hingga 20-30 menit agar warnanya meresap. Lakukan pencelupan kain lagi jika memilih motif atau warna yang berbeda. Angkat kain ya, ini angkat kain yang telah dicelupkan. Buka ikatan kain dan bilas sampai bersih. Setelah itu jemurlah hingga kering, kemudian dapat disetrika. Nah batik jumputannya siap digunakan. Itu tadi langkah-langkah membuat batik jumputan adik-adik. Ayo kalian membuat batik jumputan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah kain mori atau kain putih ini adik-adik ya, yang khusus untuk membuat batik. Lalu tali rafia, gunting, kelereng atau batu kecil atau bola pingpong atau dadu adik-adik. Berikutnya pewarna kain, lalu panci dan kompor adik-adik. Ini alat dan bahan yang perlu digunakan. Gunakan juga air nih, siapkan air juga. Nah langkah-langkahnya adalah masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Nah setelah panas masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata.
Tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif adik-adik. Kemudian ikat dengan tali rafia. Susun kelereng sesuai dengan keinginan kamu sehingga akan membentuk pola pada bagian motif hias jumputan yang akan dibuat. Nah, basahi kain yang diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam air yang panas yang telah diberi pewarna tadi. Aduk kain agar zat pewarnanya itu meresap lebih kurang 40 menit ya. Lalu matikan kompor, diamkan kain sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencucinya bening. Lepaskan ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Itu ya tadi adik-adik. Nah, kalian menyiapkan alat dan bahannya ini, lalu mengikat kain dengan berbagai alternatif. Nah, ikatan itu dengan karet gelang adik-adik ya. Misalnya kelerengnya dimasukkan atau bola pingpongnya lalu diikat dengan karet yang rapat adik-adik. Nah, ikatan ganda berselang dengan isi belah bambu ini ya, seperti ini nanti hasilnya. Kalau ini ikatan dengan karet gelang memakai bola pingpong atau memakai kelereng adik-adik ya. Kalau ikatan belah bambu nanti seperti ini hasilnya. Ini ikatan dengan uang logam. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu ini ikatan ganda berselang tanpa isi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini nih adik-adik ya. Lalu cara mencelupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti gambar di atas. Nah, lihat adik-adik ya. Ember berisi larutan pewarna makanan. Lalu kain yang telah diikat beberapa bagiannya. Kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Nah, adik-adik buatlah rancangan kain batik jumputan sesuai keinginan kalian. Lalu buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin ya. Rancangan yang kamu buat untuk selanjutnya itu dapat menjadi karya batik jumputan ya. Rancangan batik ini contohnya seperti ini adik-adik ya. Rancangan batik teknik mengikat benda ini ya. Mengikat bendanya adalah kelereng atau bola pingpong. Nah, saat Edo pulang sekolah, cuaca itu sangat panas. Ia ingin segera meminum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur. Ibu masih asik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan favoritnya. Edo segera mengambil gelas, lalu dimasukkan sesendok gula pasir, lalu sekantung teh celup, dan terakhir ditambahkan air panas. Edo mengaduknya hingga gula itu terlarut dan terbentuklah teh manis yang hangat. Agar tehnya menjadi dingin, Edo ini menambahkan 6 butir es batu berbentuk dadu yang diambilnya dari lemari es. Tiba-tiba ibu itu mendekati Edo dan berkata, "Jangan terlalu banyak minum es Edo, apalagi suasana panas seperti ini. Nanti kamu sakit." Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh dingin yang manis tanpa es adik-adik. Seperti yang kamu ketahui bahwa segelas teh manis yang dibuat oleh Edo merupakan campuran homogen atau bisa disebut dengan larutan adik-adik. Nah, ketika ditambahkan butiran es, campuran tersebut menjadi campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan. Butiran es itu dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan menggunakan tangan oleh Edo. Itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik buatlah campuran larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan tadi. Nah, untuk bahan membuat larutan kamu dapat menggunakan seperti uraian sebelumnya. Jadi ada air, lalu ada pewarna makanan dan garam. Namun kamu juga dapat membuat larutan sendiri loh, berdasarkan referensi yang kalian ketahui atau hasil dari bertanya kepada orang lain yang lebih tahu. Nah, buatlah laporan hasil percobaan kalian. Laporannya itu berisi 1. Bahan untuk membuat larutan. 2. Uraikan apakah itu termasuk zat tunggal atau zat campuran bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan tersebut. Lalu uraikan juga itu termasuk unsur atau senyawa ya. Nah, cara membuat larutan untuk membuat
batik jumputan itu kalian juga tuliskan. Nah, tuliskan laporan kalian lalu kalian kumpulkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Contoh nih, laporan kegiatan percobaan membuat larutan pencelup batik jumputan. Tujuan percobaannya apa? Kalian jelaskan. Oh, mengetahui cara membuat larutan pencelup batik jumputan. Alat dan bahannya apa? Oh, kompor, panci, sendok kayu yang digunakan untuk mengaduk ember, pewarna dan penguatnya dalam satu kemasan, bisa memakai winter atau Wantex ya. Bahan pewarna tersebut termasuk dalam senyawa karena terdiri dari beberapa unsur. Lalu 2 liter air untuk satu kemasan pewarna. Air itu termasuk zat tunggal. Lalu air itu merupakan senyawa karena terbentuk dari gabungan hidrogen dan oksigen. Lalu 2 liter air untuk satu kemasan tadi ya adik-adik ya, ditambah 2 sendok makan garam. Garam itu termasuk zat tunggal. Garam juga termasuk senyawa karena terdiri dari 2 unsur yang berbeda, yaitu natrium dan klorida. Lalu ditambahkan cuka secukupnya. Nah, cuka ini termasuk zat tunggal. Asam cuka itu termasuk senyawa. Asam cuka itu merupakan gabungan dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, langkah-langkahnya seperti ini adik-adik ya. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat larutan bahan pencelup batik jumputan. Masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Nah, setelah panas, masukkan zat pewarna satu persatu dan aduk sampai rata. Jika pencelupan lebih dari satu warna, maka proses pembuatan larutannya harus dipisah. Gunakan satu wadah panci untuk satu warna saja. Wantex biru dimasak pada air mendidih hingga larut, selanjutnya dibiarkan dingin dan masukkan ke dalam botol air mineral. Tutup botolnya yang kuat sampai waktu digunakan. Demikian juga dengan warna merah dan kuning. Nah, lakukan hal yang sama hingga kita punya 3 botol per warna siap pakai. Nah, larutan pencelup itu siap untuk digunakan. Nah, hasil percobaannya apa? Dalam laporan itu harus dituliskan adik-adik. Hasil percobaan yang dilakukan menggunakan beberapa senyawa. Hasil larutan pencelup batik itu termasuk dalam campuran homogen. Kesimpulannya, dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa larutan pencelup batik jumputan merupakan campuran homogen. Batik di Indonesia itu sangat beragam adik-adik ya. Setiap daerah di Indonesia rata-rata pasti memiliki kain yang khas, baik itu dengan teknik batik atau tenun. Beragamnya kain dengan berbagai motif hias merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa masuknya kain dan pakaian dari luar negeri itu juga cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Apa ya yang sebaiknya kamu lakukan dengan kondisi tersebut? Nah, sebagai bangsa yang cinta akan kebudayaan sendiri, untuk menyikapi fenomena tersebut harus dilakukan dengan cara memilih menggunakan produk batik dalam negeri adik-adik. Dengan menggunakan produk dalam negeri, semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, sekaligus akan meningkatkan pendapatan para pengrajin batik yang ada di Indonesia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.